Di sebuah kampung di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang perempuan tua yang bernama Mbok Sirni. Dia hidup sebatang kara. Ketika Mbok Sirni sedang beristirahat di atas batu besar, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang raksasa hijau yang kelaparan. Raksasa itu meminta makanan kepada Mbok Sirni. Namun Mbok Sirni tidak memiliki makanan. Raksasa itu marah kepada Mbok Sirni. Ia memaksa meminta makanan kepada Mbok Sirni. Bahkan, ia meminta anaknya kepada Mbok Sirni untuk disantap. Dengan sungguh-sungguh Mbok Sirni mengatakan kepada raksasa itu bahwa ia tidak memiliki makanan, dan dia juga tidak memiliki seorang anak. Lalu, raksasa pun percaya kepada Mbok Sirni, dan ia memberikan sekantung biji mentimun kepada Mbok Sirni. Dan raksasa itu meminta Mbok Sirni untuk menanam dan merawat biji mentimun itu hingga berbuah, dan salah satunya akan berukuran besar dan berwarna emas, dan isinya terdapat seorang anak. Raksasa meminta Mbok Sirni untuk membesarkan anak itu hingga berumur 17 tahun. Hingga ia sudah berumur 17 tahun, raksasa itu akan kembali menghampirinya dan memintanya kembali untuk disantap. Mendengar seorang anak, tanpa banyak pikir Mbok Sirni setuju dengan perkataan raksasa. Mbok Sirni menanam dan merawat biji mentimun itu dengan sepenuh hatinya. Dan benar saja, sesuai dengan perkataan raksasa, salah satu dari buah mentimun itu pasti akan bertumbuh besar dan berwarna emas. Ketika Mbok Sirni melihat buah mentimun di ladangnya sudah panen, ia mulai untuk segera mengambil mentimun yang besar dan berwarna emas itu untuk dibelah. Mbok Sirni pun membelah mentimun emas itu dengan hati-hati. Dan benar saja, isi mentimun emas itu adalah seorang bayi yang cantik, yang ia beri nama Timun Emas. Di malam hari, Mbok Sirni bermimpi bahwa di dalam mimpinya itu, seorang pertapa meminta agar Timun Emas menemuinya di Gunung Gundul. Di pagi itu, Mbok Sirni meminta Timun Mas untuk segera menemui pertapa itu ke Gunung Gundul. Dan di sana Timun Mas diberi oleh pertapa itu 4 buah bungkusan kecil. Hari itu juga raksasa datang untuk menagih janji Mbok Sirni dan meminta Timun Mas kembali. Timun Mas diminta untuk keluar melalui pintu belakang oleh Mbok Sirni. Namun raksasa melihat Timun Mas diam-diam keluar dari pintu belakang. Lalu ia lari mengejarnya. Dalam pelariannya, Timun Mas teringat dengan keempat bungkusan yang disimpannya, yang diberi pertapa itu. Ia pun membuka satu bungkusan yang berisi biji mentimun, dan ia menyebar biji mentimun itu. Biji-biji itu menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa memakan semua buah-buah mentimun yang ada di ladang itu, agar bertambah tenaganya. Timun Mas semakin ketakutan karena raksasa semakin mengejarnya. Tenaganya juga semakin bertambah. Sambil berlari, Timun Mas mengambil bungkusan yang ternyata berisi jarum. Ia pun menabur jarum di sekitarnya. Dalam sekejap, jarum berubah menjadi pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Pohon tersebut melukai kaki, badan, dan tubuh raksasa tersebut. Namun, raksasa terus mengejar Timun Mas dengan keadaan badannya yang sudah berdarah-darah. Timun Mas semakin ketakutan. Sambil terus berlari, Timun Mas membuka bungkusan yang ternyata berisi garam dan menaburkan garam-garam itu di sekitarnya. Seketika, garam menjadi lautan yang luas. Namun, raksasa tetap mampu melewatinya. Tidak disangka ternyata raksasa itu masih saja terus mengejar Timun Mas. Dengan bungkusan yang terakhir, Timun Mas mengambil bungkusan itu dan ternyata berisi terasi. Dia pun menaburkan terasi di sekitar itu. Seketika terasi mengubah tanah menjadi lautan lumpur yang panas. Raksasa tidak mampu menyelamatkan dirinya sehingga ia lenyap di dalam lautan lumpuran itu. Pada akhirnya Timun Mas merasa lega karena dia sudah terbebas dari raksasa itu. Maka Timun Mas pun lari memeluk Mbok Sirni. Mereka mengucap syukur sebab pada akhirnya Timun Mas bebas hidup bahagia bersama Mbok Sirni.